Ya, kita lanjutkan ke pembahasan hasil kali titik. Nah, untuk hasil kali titik, kita di sini punya vektor, ya. Sebenarnya apa ya, di PPT ini penulisannya kurang konsisten sebenarnya. Cuman untuk selanjutnya ya, ini nggak perlu pakai bar gitu. Nah, jadi ya kita pakai cara yang sebelumnya aja sih sebenarnya. Kita sepakati aja ya. Kalau misalnya kita punya dua buah vektor, di mana vektor itu kan dinyatakan ke huruf bold gitu ya, di bold huruf kecil gitu. Nah, u dikali titik gitu. Jadi vektor itu operasi perkaliannya itu ada dua macam. Ada perkalian titik, ada perkalian silang. Nah, kalau perkalian titik ya, itu dinyatakan seperti ini. Misal, vektor U dikali vektor V. Itu artinya kita menjumlahkan, ya gimana ya, saya mungkin bisa contohkan dulu ya di sini. Misal kita punya, definisikan dulu lah, vektor U-nya itu U1, ya coba kita di sini pakai gini ya, U1, U2. Nah, kemudian vektor V-nya adalah V1, V2. Gitu. Nah, kalau diminta hasil kali titik U dan V, nah itu artinya kita di sini bisa mengalihkan masing-masing dari komponen yang bersesuaian, ya. Jadi U1 dikali V1, lalu kita jumlahkan dengan perkalian komponen yang lainnya. Nah, di sini berarti U2 dikali V2. Nah, jadi nanti ini udah skalar nih, karena kan angka-angka yang di dalam ini skalar ya. Nah, jadi ini nanti hasilnya skalar gitu. Jadi, kesimpulannya, hasil kali titik itu berupa skalar, jadi nggak vektor lagi dia. Gitu ya. Nah, contoh di sini misalnya, ya ini berlaku juga untuk yang di R3. Nah, ini nih. Jadi nanti ada 3 komponen selanjutnya nih, yang U3 kali V3. Misal di sini, oh ya, sebelumnya ada catatan, kalau misalnya vektor yang sama, U dikali U, nah itu berarti nanti kan dia akan menjadi, misal U kita itu didefinisikan U1, U2, U3, seperti itu. Jadi dia di R3 misalnya ya. Nah, berarti ini kita bisa tulis U1 kali U1 ditambah U2 kali U2 gitu ya. Ditambah U3 kali U3. Nah, ini kan sebenarnya U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Nah, atau sebenarnya ini kan sama aja ya. Ini dengan panjang U dikuadratkan. Nah, karena kan tadi panjang U itu adalah akar dari jumlah kuadrat setiap komponen dari vektor itu. Ya, contohnya di sini adalah kita punya vektor, ya ini nomor 5 ya, di latihan 11.3 kalau nggak salah. Nah, kita punya vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, di sini karena dia masih dalam vektor basis, kita boleh pindahkan dulu atau rubah dulu bentuknya ke vektor ke bentuk pasangan berurut gitu ya. Nah, 1, 2, min 1. Nah, yang B ini karena I-nya nggak ada gitu ya, itu artinya 0 si koefisien I-nya gitu. 1, 1. Nah, C-nya min 1, 1, 2. Nah, kebetulan di sini kita akan coba jawab yang A aja ya. Nah, A di sini, yang poin A maksud saya, itu kita diminta untuk mencari perkalian titik A, vektor A dengan vektor B. Ya udah, kita tinggal tulis aja seperti ini. Saya pakai jadi vektor kolom ya. 1, 2, min 1. Nah, ini kita kali dengan B-nya 0, 1, dan 1 gitu. Jadi yang senyaman kalian aja, sepaham kalian aja gitu. Kalau mau pakai vektor baris juga boleh, vektor kolom juga boleh. Asalkan mengalihkannya itu rules-nya tetap sama ya. Jadi yang dikalikan itu seletak 1 dikali 0, 0 ditambah 2 dikali 1, itu 2 ditambah min 1 dikali 1, min 1. Nah, jadi jawabannya adalah
1 ya jawabannya. Nah, jadi terlihat di sini bahwa hasil kali titik itu berupa skalar. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, untuk yang B, ini silakan dicoba untuk latihan. Oke. Ya, tadi saya lupa jelaskan ya, bahwa di sini ada sifat hasil kali titik. Nah, pertama di sini ingat ya, vektornya ini mungkin bisa dipahami ini vektornya tanpa ada barnya aja gitu. Jadi U ini, V-nya ini. Jadi silakan kalau ingin mencatat ulang, ini dihilangkan aja barnya semuanya ya. Nah, sifat pertama ini menunjukkan bahwa di perkalian titik itu berlaku sifat komutatif. Nah, untuk yang nomor 3 ini berlaku distributif ya, distributif. Nah, distributifnya dengan vektor ya, karena ini vektor, dan ini vektor. Kalau di nomor 3, ini distributifnya terhadap yang skalarnya gitu. Ini karena si C ini skalar gitu. Jadi, di sini dia bukan distributif lagi ya sebenarnya, karena ya ini bukan distributif, saya yang salah. Kalau misalnya kita mengalihkan skalar dengan hasil perkalian titik U dan V, nah ini akan sama saja dengan cara mengalihkan skalar tersebut dengan salah satu vektornya terlebih dahulu, baru mencari hasil kali titik vektor apa yang telah dikalikan dengan skalar tadi dengan vektor yang lainnya. Kemudian yang nomor 4 ini adalah perkalian titik antara vektor 0 dengan suatu vektor lain gitu. Jadi kalau vektor lain atau suatu vektor yang dikalikan dengan vektor 0 itu hasilnya pasti 0 gitu. Nah, selain itu ada teorema yang menjelaskan bahwa kita bisa menentukan hasil perkalian titik dengan cara mengalihkan panjang masing-masing vektornya dengan kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut. Jadi sudutnya di sini adalah sudut yang tak negatif ya, yang dibentuk oleh dua vektor tak nol, U dan V. Jadi ada syarat di sini U dan V-nya nggak boleh 0 gitu. Nah, kalau misalnya vektor U dan V-nya itu tegak lurus, nah itu berarti perkalian titik antara vektor tersebut sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, ini vektornya U misalnya, ini V gitu. Nah, ini kan misalnya dia punya sudut yang dibentuknya siku-siku atau 90. Nah, berarti perkalian titik U dan V ini nanti sama dengan 0. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena cos 90 kan 0 ya. Jadi, suku sebelah sini udah jadi 0 dia semuanya gitu. Kalau berdasarkan persamaan yang ini gitu. Nah, sedangkan untuk mencari sudut misalnya. Di sini kan cara mencari hasil kali titik dengan menggunakan sudut yang diketahui seperti itu. Contoh, misal kita punya ini nih, sebuah vektor A dan B. Nah, sudutnya 60 kedua vektor ini. Ya, berarti vektor A dikali vektor B itu akan sama dengan panjang vektor A ya dikali dengan panjang vektor B. Nah, nanti jangan lupa dikali kosinus sudut yang dibentuk mereka, ya, yaitu 60 gitu. Nah, gimana kalau misalnya ditanyanya sudutnya gitu? Nah, berarti kita tinggal ubah aja rumus ini ya. Dari sini kita bisa dapatkan rumus untuk mencari sudutnya, yaitu cos theta itu akan sama dengan perkalian titik U dengan V. Misal di sini kita vektornya U dan V aja ya. U dikali V ya, perkalian titik U dan V dibagi dengan panjang U dikali panjang V. Nah, ini perkalian biasa aja ya, karena kan kalau panjang ini udah skalar gitu. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ditanya sudutnya, nanti ya kita temukan dulu nih kosinusnya berapa, baru nanti bisa ditemukan tetanya gitu. Nah, mari kita bahas contoh ya. Nah, misal di sini kita punya sudut A, sudut B. Vektor A dan vektor B. Kalau misalnya kebetulan soalnya adalah tentukan sudut antara setiap pasang vektor berikut. Nah, mungkin untuk untuk contoh saya akan mencari sudut antara A dan B saja ya. Akan ditentukan sudut antara A dan B. Nah, untuk contoh
Sedangkan nanti silakan kalian coba untuk latihan ya. Untuk latihan dicari besar sudut antara B dengan C. Atau bisa juga ya terserah, pokoknya selain A dan B gitu ya. Nah, di sini kalau A dengan B kita bisa pakai langsung gitu ya. Rumus tadi kosinus theta itu adalah perkalian titik A dengan B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Nah, ya perkalian titiknya ya boleh ya langsung dicari aja. Ini akar 2 dikali 1 berarti akar 2. Kemudian ditambah akar 2 dikali min 1, berarti ini kurang ya, negatif akar 2 gitu, ditambah 0 dikali 1, 0. Dibagi dengan panjangnya. Sebenarnya kita nggak perlu cari juga ya. Kenapa ya? Karena sepertinya yang di atas ini udah 0 nih angkanya. Apa hasilnya? Akar 2 dikurang akar 2, 0. Ya, dibagi berapapun ya hasilnya pasti akan 0. Jadi, berapa sudut di mana kosinusnya 0? Ya, jadi si tetanya itu adalah berapa? 90 ya, 90 derajat. Berarti kedua vektor ini saling tegak lurus, berarti seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa ya dicari ini untuk latihan 4. Nah, untuk hasil kali silang ya, kita bahas dari hasil kali titik tadi. Kalau hasil kali titik, dua buah vektor dikalikan dilakukan perkalian titik itu hasilnya adalah berupa skalar. Nah, kalau misalnya kita mengalihkan dua buah vektor itu dengan perkalian silang ya, nanti hasilnya itu adalah berupa vektor. Nah, untuk menentukan hasil perkalian silang dari dua buah vektor, kita punya dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan definisi determinan. Nah, biasanya salah satu cara untuk mencari determinan matriks 3x3, biasanya kita bisa ya menggunakan matriks kofaktor seperti ini, di mana untuk suku pertama ya kita bisa coret ini gitu ya biasanya. Nah, nanti di sini A1 gitu pertemuannya ini. Kemudian lalu kita cari nih determinan yang tersisa, yakni yang ini. Untuk suku yang kedua, ini dihapus gitu ya cara menghafalnya. Jadi A2 ditaruh di sini. Jadi kita akan mencari determinan yang tersisa, yang putih ini nih, B1, B3, C1, C3. Nah, ini determinan yang 2x2-nya gitu ya. Kemudian jangan lupa nih, tandanya berganti-ganti. Jadi positif, negatif, positif. Nah, lalu lanjut positifnya A3 selanjutnya. Nah, ini yang dihapus ya. Jadi, yang dihapus itu baris dan kolom A3 gitu. Nah, yang tersisa itu yang akan kita cari determinan 2x2-nya. Nah, menggunakan definisi yang ini, kita mencari hasil kali dalam. Nah, jadi misal kita akan menentukan hasil kali dalam dari vektor U dan V. Misal di sini vektor U kita adalah U1, U2, dan U3 ya. Dan vektor V-nya itu adalah V1, V2, dan V3. Nah, jadi kita susun dulu, kita bentuk dulu dia ke bentuk matriks 3x3 ya, dengan cara baris pertamanya adalah vektor basis. Nah, vektor keduanya, baris keduanya adalah vektor U. Nah, yang urutan pertama gitu. Ingat ya, yang misalnya U kali V, U kali V. Nah, berarti yang baris kedua itu yang si U. Nah, ini dia. Ini yang U. Kemudian baris ketiganya baru dengan siapa dia dikalikan? Dengan V. Nah, menggunakan definisi determinan tadi, ya berarti kita mulai dari I dulu ya. Nah, I dulu. Berarti baris I kita coret semuanya. Yang tersisa adalah U2, U3 ini. Kemudian kita lanjutkan si J yang kita coret. Nah, jadi yang tersisa adalah U1, U3, V1, V2, dan V3 yang ini. Kemudian lanjut K. Nah, K yang dicoret. Yang tersisa adalah U1, U2, V1, V2 yang ini. Nah, bagaimana cara nanti mencarinya? Ya udah, ini tinggal dicari aja determinan ini, determinan matriks 2x2 ini.
Ya, caranya adalah U2 dikali V3 dikurang, ya, ini dikalikan. Nah, kan gini ya, cara ngalinya. U3 dikali V2, atau ini karena ini adalah skalar, isi dalamnya ya boleh aja V2 kali U3 gitu. Lalu, jangan lupa, ini I. Nah, ini yang nanti akan menjadi arahnya gitu ya, I. Kemudian dikurang, nah ini dikali silang juga, sama cari juga determinannya gitu ya, U1 kali V3 dikurang U3 kali V1. Nah, jangan lupa ini dikurung dikali vektor basisnya J ditambah U1 dikali V2 dikurang U2 kali V1 dikali vektor basis K. Nah, ini nanti kalau misalnya dituliskan dalam bentuk vektor, dari vektor basis menjadi bentuk vektor kan bisa ya dituliskan, misal saya mau menuliskan dalam vektor vektor kolom gitu, berarti kan U2 V3 gitu kurang U3 V2, ini U1 V3 kurang. Nah, jangan lupa nih, di sini saya lupa menjelaskan ya, kalau pada vektor basis ini kan harus tambah ya. Nah, supaya ini jadi tambah, maka kita ubah dulu bentuknya jadi seperti ini nih. Jadi ini tetap ya. Nah, ini supaya ditambah, berarti tanda ini dibalik gitu. Berarti yang di sebelah sininya kita kalikan negatif, kita keluarkan negatifnya, jadi di sini ditambah. Nah, kalau dikeluarkan negatifnya, ini yang jadi positif ya. Jadi dia di depan. Dikurang U1 V3. J ditambah U1 V2 dikurang U2 V1K. Nah, ini sudah dalam bentuk vektor gitu. Jadi perkalian U dengan V, perkalian silang U dengan V adalah berupa vektor. Jadi saya nggak perlu tuliskan dalam bentuk vektor kolom ya. Jadi gini aja. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sebelum ke sini saya coba perlihatkan dulu ya. Nah, jadi setelah kita mencari tadi ya, ini nih bentuknya. Tapi mungkin ini agak susah ya untuk dihafal gitu. Nah, mungkin bisa kalian kalau diminta untuk menentukan hasil perkalian vektor, hasil perkalian silang dari dua buah vektor, bisa tuliskan dulu terlebih dahulu ininya, nanti dicari secara manual gitu. Nah, ingat, karena letaknya tadi ini selalu vektor pertama, ini vektor yang kedua gitu ya. Kalau misalnya nanti kita mau mengalihkan V dikali U, nah ini akan beda ya. Jadi V di urutan kedua nanti yang akan kita isikan. V-nya harus di urutan kedua dan U-nya yang di urutan ketiga. Nah, pada akhirnya setelah kita cari, kita uraikan, kita akan memperoleh hasilnya itu akan sama dengan negatif dari U kali V. Nah, kali V. Jadi di sini kalau mau dituliskan lagi ya, U dikali V itu juga akan sama dengan negatif dari kebalikannya V dikali U. Nah, dari sini kita terlihat nih bahwa U kali V atau perkalian silang ini tidak berlaku nih sifat komutatif ya, tidak berlaku sifat komutatif. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini ada contoh, kita punya vektor A dan vektor B. Nah, diminta untuk menentukan perkalian silang dari A dan B. Pertama, kita, ya, A dikali B itu akan sama dengan, nah, tuliskan dulu dia dalam bentuk matriks. I, J, K, gitu ya. Kemudian vektor yang kedua, baris kedua adalah vektor A, karena di sini A dikali B, jadi A dulu. A-nya 3, 3, 1. Yang B-nya min 2, min 1, 0. Nah, setelah itu, apa langkah selanjutnya? Jangan lupa untuk bagian yang di sini adalah I, kemudian ini kita boleh pakai tambah dulu gitu ya. Kemudian J ditambah K. Nah, untuk I berarti kita akan menggunakan matriks yang ini ya, untuk I.
Nah, mungkin saya nggak usah giniin. Nah, berarti silakan nih dicari nih. Berarti 3 kali 0, 0 dikurang min 1 kali 1, min 1. Nah, kemudian untuk yang J berarti yang kita lingkari adalah yang ini ya. Ini dengan ini. Nah, berarti perkali apa? Determinannya 3 kali 0, 0 dikurang min 2 kali 1, min 2. Kemudian untuk K, nah jangan lupa nih, karena ini kan tandanya awalnya kurang ya. Ini kurang nih. Nah, supaya jadi tambah, kita langsung aja, udah deh kurang dulu aja deh. Sama aja ya. Caranya dulu kita menggunakan definisi kofaktor dulu aja, definisi determinan dulu. Jadi ini kurang. Nanti di apa? Selanjutnya langkah selanjutnya baru kita ganti ini jadi tambah gitu. Kemudian untuk K berarti kita mencari determinan yang ini. Min 3 dikurang min 6. Nah, baru setelah itu kita tulis nih. 0 dikurang ini 1 ya, jadi I. Nah, ini kan dikurang. Nah, ini adalah 0 dikurang, tambah ya jadinya. Nah, jadi ya gini. J gitu. Sama aja sih sebenarnya. Jadi ini harus kurang gitu, ingat ya harus kurang. Kebetulan tadi itu karena kita mengumpamakannya pakai simbol, makanya kita ubah dia jadi tambah gitu. Oke. Nah, kemudian tambah min 3 ditambah 6, berarti berapa? 3 ya. K. Nah, jadi sekali lagi A dikali B itu ternyata dia berupa vektor. Kalau dituliskan dalam bentuk vektor pasang berurut 1, min 2, 3 gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mencari hasil kali silang dengan cara ini, sistem arah tangan tangan kanan maksudnya. Jadi, silakan diperhatikan ya. Kita punya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z misalnya. Nah, di sini untuk arah tangan kanan itu jempol ini bukan dari sini ya. Misal kita mau mencari perkalian silang A dikali B ini, vektor A dikali B gitu. Anggaplah di sini A gitu ya. Jadi A-nya di sini. Kemudian ini B-nya ya. Nah, dengan sistem tangan kanan, jadi A ini kan ke sini ya, arahnya nanti apa ya namanya? Ini besar sudutnya gitu. Sebenarnya juga sudut sini kita kita bahas dengan arah tangan aja dulu gitu. Nah, kita anggap aja ke sini. Nah, gini. Saya nggak bisa nih gambar jari. Nah, anggaplah seperti itu ya. Nanti ada nih si jempolnya di sini gitu ya. Mohon maaf ya, saya nggak bisa menggambar. Nah, oke. Nah, jadi untuk arah kita anggap lurusan tangan itu ya, yang ini lurusan tangan ini, lurusan jari maksudnya, ini adalah si A. Nah, gitu. Jadi ini A. Nah, ketika A-nya bergerak menuju B, nah dia kan akan memutar ya. A itu akan memutar seperti ini nih. Seperti ini dia memutarnya. Nah, jadi dia menuju B gitu. Nah, dia memutar boleh A-nya nanti ke sini gitu kan ya. Nah, menuju B gitu. Nah, B-nya kemana arahnya kan ke sini ya. Berarti menuju B-nya ke sini gitu. Nah, A-nya ke sini karena B-nya ke sebelah sini ya, berarti kan A-nya akan berputar ke sini gitu. Nah, berarti untuk si hasil kalinya itu ke atas. Nah, kita mengikuti arah tangan kanan gitu. Nah, jadi kalau gini ya kan ke atas kan. Nah, mungkin nanti saya bisa ilustrasikan ketika kita di Zoom ya. Nah, oke, dari sini kita nanti akan menentukan
dari perkalian basisnya gitu, itu yang paling penting ya. Nah, jadi saya gambarkan lagi. Jadi kita punya nih si X, Y, dan Z. Nah, misal ini X ya, perkalian bukan X, Y maksud saya. Y, di sini J, ini adalah K. Nah, untuk K, untuk K lagi. Untuk mencari apa ya? Nah, di sini kalau misalnya tadi kita udah tahu ya bahwa U dikali V itu beda ya dengan tidak sama dengan V dikali U. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, makanya setiap kita mengalihkan misalnya I dikali J. Nah, ini nggak sama hasilnya nanti kalau J dikali I. Nah, makanya kita bisa juga mendefinisikan hasilnya itu menggunakan si kaidah ini gitu harusnya. Nah, jadi di sini kalau I dikali J, ini udah terlihat ya, bahwa berdasarkan kaidah tangan kanan, nanti jempolnya ke atas gitu. Anggap ini jari ya, jarinya nanti kalau misalnya arah si J-nya ke sini, ya berarti jarinya ke sini nih, gitu. Nah, berarti hasilnya K. Pertama, kita memperoleh I dikali J itu sama dengan K, gitu. Vektor K. Sekarang, kalau misalnya kita mau mencari siapa lagi? Misalnya J dikali K. J dikali K. Nah, kalau J dikali K, nah berarti kan K-nya kan arah ke sini ya. Jadi, J ini akan memutar ke sini nih nanti. Nah, anggap aja jari kalian akan mutar ke arah K. Nah, kemana si ini? Jempol kalian kemana? Ya, jempolnya akan ke sini nih, ke arah I. Berarti jawabannya adalah vektor I. Selanjutnya, apa lagi? K dikali I ya? Atau I dikali K boleh. Nah, I dikali... I dikali K ya. Nah, I dikali K gimana? Nah, kalau I dikali K, berarti kan I-nya akan menuju ke K. Nah, berarti jari kalian dianggap aja... bukan I dikali K ya. Di sini cocoknya adalah K dikali I gitu. K dikali I. Nah, kalau K dikali I berarti kan jari kalian dari si K akan berputar menuju si I gitu. Nah, jempolnya kemana? Jempolnya ke arah J ya. Nah, berarti ini J. Oke, ini udah nih yang positif semuanya. Sekarang kita mencari kebalikannya. Nah, ini udah nih, I kali J udah, J kali K udah, K kali I udah, gitu kan ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau misalnya di sini kita mau cari kebalikannya si apa nih? Ya, bentar. Kita cari J dikali I. Nah, kalau J dikali I, otomatis J ini dia akan ke sini nih. Tangannya akan akan menuju ke si I ya. Nah, otomatis nanti jempol kita akan mengarah ke bawah. Nah, ke bawah ya, ke bawah. Nah, ke bawah ini min K ya, jangan lupa ini negatif K berarti. Nah, makanya di sini negatif K. Nah, ini sejalan ya dengan rumus yang kita dapatkan tadi bahwa U kali V itu sama dengan negatif V dikali U, gitu. Nah, ini kan, iya nih, I kali J itu K. Berarti J kali I-nya adalah negatif dari K. Nah, begitu juga untuk J kali K. Kebalikannya maksudnya, K dikali J. Untuk K dikali J, nah ini kan kebalikannya ya, gini. Nah, berarti ketika jari kalian di K, ya, mengarah ke K, nah, kemudian dia akan mendekati J ke sebelah sini ya, berarti dia berputarnya ke arah ini, ke arah sini. Nah, kalau dia berputar ke arah sana, kira-kira kemana jempol kalian? Nah, jempolnya nanti akan mengarah ke sini. Nah, ini yang akan menjadi hasil kali silangnya, yaitu min I. Nah, gitu. Begitu juga untuk yang I dikali K. Nah, I dikali K berarti ini ya, dia kebalikan ke sini. Nah, anggaplah
si jari kalian itu sejajarnya dulu ke I. Nah, karena K-nya ke arah sini, ya, berarti dia berputar ke arah sini nih. Nah, berarti kemana arah si jempol kalian? Nah, berarti jempolnya mengarah ke J negatif. Nah, artinya ini negatif J. Oke, ini adalah untuk vektor-vektor yang saling tegak lurus nih yang kita cari. Bukan saling tegak lurus ya, yang yang sudut antara dua vektor ini tidak nol. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya dua vektornya itu ya bisa berimpit, misalnya I dikali I gitu. I dikali I. Nah, untuk I dikali I ini kita ya untuk I dikali I ini hasilnya adalah 0. Nah, ini nanti ya untuk vektor yang sama atau berimpit gitu ya, hasilnya adalah 0. Terakhir K kali K ya. K dikali K sama dengan 0. Gitu. Oke, di sini ada contoh, kita coba dulu aja ya sebelum kita lanjutkan ke sifat-sifat. Nah, tentukan A dikali B dengan sistem arah tangan kanan. Nah, sebenarnya sistem arah tangan kanan itu menggunakan vektor basis. Jadi A ini kita ubah dulu ke vektor basis 3I ditambah 3J ditambah K. Yang B-nya min 2I dikurang 1 atau dikurang J ditambah 0 atau nggak usah ditulis. Nah, jadi pada akhirnya nanti kita akan mengalihkan 3I ditambah 3J ditambah K ya dengan min 2I dikurang J. Nah, ini sama aja dengan perkalian biasa gitu ya. Nah, sama aja nih. Ini dikali ke sini, hasilnya 3I dikali dengan min 2I. Nah, kemudian ini dengan ini, jangan lupa ini dikurung ya, ditambah 3I dikali dengan min J. Karena dia vektor, jadi ini perkalian silang ya, ingat. JI ini adalah vektor, jadi ini perkalian silang. Oke, ditambah selanjutnya 3J, yang ini lagi. 3J dikali dengan min 2I. Lanjut ditambah ini. Berarti 3J dikurang, bukan dikurang, dikali maksudnya min J. Ditambah ini yang terakhir. Nah, K dikali min 2I. Nah, kemudian ini satu lagi nih. Ditambah yang ini ya, K dikali min J. K dikali min J. Nah, dalam menyelesaikan perkalian vektor basis inilah kita menggunakan hasil-hasil ini nih. Ini dengan ini dengan ini. Nah, bagi yang basisnya sama ya hasilnya pasti 0. Nah, berarti untuk si dia ini suku pertama ini 0 ya, karena I kali I. Berarti ini 0. Ditambah, nah, I kali negatif J. Nah, di sini sebenarnya kita pakai ada sifat ya, cuman saya belum jelaskan, nanti terakhir aja kita jelaskan. 3 dengan min J, berarti angkanya ini boleh keluar nih, jadi min 3 gitu ya. Nah, I dikali J apa? Nah, I dikali J tadi adalah K. Nah, berarti kita tulis K di sini. Ditambah, nah, 3 dikali min 2 itu min 6. Nah, J dikali I. Nah, J dikali I berapa? Min K di sini. Ya, berarti ini jangan lupa min K. Min K. Nah, kemudian ditambah, lanjutnya ini nih. Min 3 ya. Min 3. J dikali J ya, ini 0. Jadi nggak usah ditulis. Ini 0. Lanjut, ditambah K dikali I ya di sini. Jadi ada min 2 dulu. Kemudian K dikali I apa? K dikali I adalah J. Nah, J. Sebenarnya cara menghafalnya sangat gampang aja ya. Kalau misalnya I dikali J, ya berarti ini K gitu. Kalau J dikali I, ya kebalikannya. Kemudian kalau K dikali I, itu J, yang lain gitu kan. Ini udah ada K, udah ada I, berarti yang lain si J, berarti hasilnya. Nah, perlu diingat kaidah tangan kanan tadi aja gitu.
Ya, kalian harus ingat, harus kebayang nih sistem koordinat kartesiusnya. Kemudian tambah ini nih, K dikali J, ini ada min 1 di depannya. K dikali J berapa jadinya? K dikali J min I, gitu. Min I. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan seperti biasa nih, karena ini kan vektor ya. Penjumlahan vektor biasa gitu ya. Berarti, dan ini perkalian vektor biasa juga, min 6 dikali min 1, ya skalarnya gitu maksud saya. Berarti min 3 ditambah 6, ya 3K. Kemudian ini min 2J. Kemudian yang terakhir adalah positif I. Nah, atau kalau diubah I dulu, dikurang J, ditambah 3K. Jadi pada akhirnya A kali B-nya itu adalah ini ya, vektor 1, min 1, 3. Seperti itu. Bentar, sepertinya kita ada yang salah ya. Oh iya, ini 2 nih. Ya, ini 2. Nah, jadi ini 2. Oke. Nah, ini sama ya jawabannya dengan yang kita cari dengan menggunakan definisi determinan tadi. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, ini ada contoh, ada soal latihan. Silakan dicoba ya. Ini vektor, ya yang dicoba yang poin A aja. Dicoba dengan 2 cara. Pertama determinan, yang kedua dengan yang cara yang ini nih. Sifat hasil kali silang itu ada beberapa ya, ada 3. Ini ada perkalian silang dan titik ya. Jadi ini perkalian silang, hasilnya nanti dikali titik dengan si U. Nah, ingat ya, hasil kali silang U dengan V, lalu dikalikan titik dengan si U, itu nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, ini juga berlaku apabila kita mengalikan titik hasil perkalian silang U dengan V dengan si V itu sendiri. Jadi, apabila hasil perkalian silang dua buah vektor dikalikan dengan perkalian titik salah satu vektor tersebut, hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke. Ini kenapa gitu? Nah, bisa dilihat karena hasil kali silang U dengan V adalah vektor yang tegak lurus ya pada U dengan V. Tadi kita udah belajar ya. Kalau misalnya U-nya di sini, V-nya di sini, yang jelas nanti hasil kali silangnya itu harus tegak lurus dengan dengan kedua vektor yang dikali silang tadi. Gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya U-nya ke sebelah sini ya, karena dia di bidang koordinat yang di X, Y ini ya, dia pasti nanti akan tegak lurus juga yang dicarinya hasil kalinya, yaitu ke atas gitu. Nah, jadi makanya di sini hasil kali silang antara U dengan V itu akan tegak lurus dengan si U ataupun si V. Nah, makanya ketika kita kali titikkan hasil kali silangnya ini dengan salah satu vektor tadi U atau V, dia akan menghasilkan 0 karena sudutnya 90 seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini adalah sifat sistem arah tangan kanan tadi ya, antara perkalian silang U dengan V yang tadi udah saya jelaskan. Nah, yang ketiga ini panjangnya nih. Panjang vektor hasil kali silang antara U dengan V itu. Nah, ini kan hasil kali silang ini hasilnya vektor ya. Nah, panjangnya ya, panjang vektor ini itu akan sama dengan perkalian panjang vektor U dengan panjang vektor V, lalu dikalikan dengan kosinus sudut yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Nah, kalau tadi di hasil kali titik, U dikali titik V itu sama dengan panjang U dikali panjang V dikali kosinus. Nah, ini hasilnya adalah skalar. Nah, kalau untuk mencari panjang pada hasil kali silang, ini juga bisa pakai sudut, yaitu sinusnya, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah sifat hasil kali silang yang lain. Oke, ini bisa dilihat. Ini salah satu sifat distributif. Ini juga kalau ini sih perkalian dengan skalar ya. K dengan U, skalar K dikalikan dengan hasil kali silang U V, ini boleh
kita kalikan dulu K-nya dengan U, atau K-nya dengan si V, baru kita kali silang dengan vektor yang lainnya. Nah, atau di sini ada perkalian titik nih. Nah, kalau tadi perkalian titik dengan vektor U atau V sama dengan 0, kalau kita kali titik dengan vektor yang lain, itu boleh gitu ya. Nah, ini sama aja dengan, nah bisa dilihat di sini, UV gitu ya, dikali silang, lalu dikali titik dengan W, itu akan sama dengan si V dikali silang dulu dengan si W, baru dikali titik dengan si U. Jadi ini ibaratnya asosiatif lah gitu. Ya, mungkin ini saja ya pembahasan mengenai hasil kali silang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.